Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam nama budaya. Ya, baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas teks prosedur lagi untuk yang part 3-nya. Kemarin kita sudah membahas part 2 pada teks prosedur. Baik, langsung aja. Nah, kita akan ke poin D, struktur dan kebahasaan teks prosedur sendiri. Kemarin sudah membahas tentang teks prosedur pada poin C. Nah, sekarang kita akan bahas tentang identifikasi struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur itu sendiri. Ya, untuk strukturnya sendiri terdapat 3. Yang pertama tujuan, yang berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur atau dapat berisi hasil akhir yang akan dicapai. Nah, tujuannya sendiri itu adalah judul. Misal kalau kita membuat cara membuat terang bulan super enak, itu termasuk dalam judul dan juga sekaligus tujuan. Tujuannya apa? Cara membuat terang bulan. Nah, kalau terang bulannya sudah tercapai, maka tujuan juga akan tercapai. Itu dalam teks prosedur. Lalu ada yang kedua, material. Material ini berisikan bahan-bahan, alat-alat atau benda yang dibutuhkan dalam teks prosedur. Nah, kalau cara membuat terang bulan, otomatis kita akan buat apa aja butuhkannya. Kira-kira ya sudah pasti ada tepung, ada ragi, ada gula dan lain-lain. Alat-alatnya ada pengocok telur, ada pengaduk, lalu ada panggangan dan lain-lain. Itu termasuk dalam struktur material. Lalu ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi langkah-langkah secara urut yang harus ditempuh untuk mendapatkan hasil. Biasanya terdapat pada bagian langkah-langkah. Nah, ini bisa berupa yang pertama hingga akhir, itu semua harus secara urut untuk membuat teks prosedur. Lalu ada kaidah kebahasaan. Ya, terdapat 3 kaidah kebahasaan yang kita gunakan dalam teks prosedur. Yang pertama kata ganti atau pronomina. Lalu ada konjungsi atau kata hubung. Lalu ada kalimat imperatif, deklaratif dan juga interrogatif. Yang pertama kita akan bahas kata ganti atau pronomina. Kata ganti yang digunakan untuk menggunakan benda atau seseorang secara tidak langsung. Nah, contohnya ada dia, nya, mereka, kita dan kami. Misal, kita akan membuat terang bulan versi paling enak. Ya, kami akan menakar tepungnya sebanyak 250 gram. Nah, itu kata ganti yang biasa digunakan dalam teks prosedur. Lalu selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi ini adalah kata hubung atau sambungan yang digunakan pada 2 klausa atau lebih dalam satu kalimat. Nah, yang pertama adalah kata penggunaan konjungsi menggunakan kata syarat. Ya, yang menyatakan syarat ini contohnya ada jika, apabila, seandainya. Nah, contohnya dalam kalimat yaitu jika kita menaruh banyak tepung, otomatis adonan akan keras. Atau apabila kita menggunakan lebih banyak gula, otomatis adonan akan lebih lembek. Itu contoh penggunaan konjungsi yang menyatakan syarat. Lalu ada penggunaan konjungsi temporal atau yang mengacu pada urutan waktu. Nah, contohnya yang pertama ada kemudian, setelah, pertama, lalu. Contoh kalimatnya adalah kemudian kita aduk secara perlahan. Lalu setelah itu kita panaskan api dalam kompor. Nah, itu termasuk contoh konjungsi temporal yang terbiasa kita lihat ada di bagian langkah-langkah. Lalu selanjutnya ada kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kalimat imperatif sendiri adalah kalimat perintah. Contohnya adalah cucilah, bilaslah. Itu termasuk dalam kalimat perintah dalam teks prosedur. Lalu yang kedua ada kalimat deklaratif. Ada yang contohnya selanjutnya kain direndam dahulu agar lebih baik kualitasnya. Ini tuh termasuk dalam kalimat yang berisi pernyataan, yaitu kalimat deklaratif yang memuat informasi yang memudahkan pembaca untuk melakukan teks prosedur yang kita buat. Lalu yang terakhir ada kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang berisi pertanyaan yang biasanya terdapat pada awalan ataupun pembukaan dalam teks prosedur yang tujuannya untuk membuat minat dari pembaca kita lebih tertarik dengan teks prosedur kita. Lalu contohnya gimana? Ada apakah Anda tahu bagaimana cara membuat KTP? Nah, itu membuat tanya sehingga pembaca kita akan lebih tertarik dengan teks prosedur kita. Nah, itu saja yang akan kita bahas pada hari ini. Saya harap teman-teman dapat memahami. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang-kurangnya dapat dimaklumi. Ya, untuk yang ingin bertanya silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.